Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Kata-Kata Hikmah. Berikut akan disampaikan penjelasan hadis arba'in yang ke-10. Allah Maha Baik dan hanya menerima yang baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin apa yang telah diperintahkan kepada para rasul. Maka Allah telah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari segala sesuatu yang baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik yang telah kami berikan kepadamu. Kemudian beliau menceritakan kisah seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, berambut kusut dan berdebu, menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhan, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dikenyangkan dengan makanan haram, maka bagaimana orang seperti ini akan dikabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim nomor 1015. Ini adalah sebuah hadis yang agung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam hadis ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Baik. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala yang lain menjelaskan bahwasannya arti thayyib dalam nama Allah yang satu ini artinya adalah terlepas dari berbagai macam aib dan kekurangan, dan ini adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. At-Thayyib adalah nama Allah Subhanahu wa taala, jadi termasuk Al-Asmaul Husna, dan karenanya boleh bagi seorang muslim untuk menghambakan diri kepada nama ini atau memberikan nama kepada anaknya atau yang lain. Abdul Thayyib, hamba Allah yang maha baik. Jadi At-Thayyib adalah salah satu Asmaul Husna, salah satu nama-nama Allah yang indah, dan karena Allah punya nama ini dan dia disifati dengan sifat yang baik dan terlepas dari semua keburukan dan kekurangan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima dari hamba-hambanya kecuali yang baik-baik saja. Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam menyebutkan bahwasannya hadis ini mencakup semua hal. Hadis ini mencakup amalan kita, mencakup penghasilan dan pekerjaan kita, dan juga mencakup sedekah yang kita lakukan. Hadis ini secara lebih umum mencakup seluruh amalan kita. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima dari amalan kita kecuali hanya amalan yang baik. Kenapa? Karena dia adalah yang maha baik. Allah tidak menerima dari kita amalan kecuali kalau kita mewujudkan takwa dalam amalan kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yataqabbalallahu minal muttaqin, sungguh Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa saja. Quran Surat Al-Maidah ayat 27. Penjelasan hadis. Maksud thayyib adalah suci dan selamat dari sifat-sifat khaba'ith atau jelek. Pengaruh makanan halal dan amal soleh pada doa. Ada yang bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, apa yang membuat doamu mudah dikabulkan dibanding para sahabat Rasulullah SAW yang lainnya? Saya tidaklah memasukkan satu suap ke dalam mulutku, melainkan saya mengetahui dari manakah datangnya dan dari mana akan keluarnya, jawab Sa'ad. Dari Wahab bin Munabbih, ia berkata, siapa yang bahagia doanya dikabulkan oleh Allah, maka perbaikilah makanannya. Dari Sahal bin Abdullah, ia berkata, barang siapa memakan makanan halal selama 40 hari, maka doanya akan mudah dikabulkan. Yusuf bin Asbat berkata, telah sampai kepada kami bahwa doa seorang hamba tertahan di langit karena sebab makanannya yang jelek atau yang haram yang ia konsumsi.
Gemar melakukan ketaatan secara umum sebenarnya adalah jalan mudah terkabulnya doa, sehingga tidak terbatas pada mengkonsumsi makanan yang halal, namun segala ketaatan akan memudahkan terkabulnya doa. Sebaliknya, kemaksiatan akan menjadi sebab penghalang terkabulnya doa. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, melakukan ketaatan memudahkan terkabulnya doa. Oleh karenanya pada kisah 3 orang yang masuk tertutup dalam suatu gua, batu besar yang menutupi mereka menjadi terbuka sebab amalan yang mereka sebut, di mana mereka melakukan amalan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada Allah dengan menyebut amalan soleh tersebut sehingga doa mereka pun terkabul. Wahab bin Munabi berkata, amalan soleh akan memudahkan tersampainya atau terkabulnya doa. Lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amalan yang dinaikkannya. Quran Surat Fatir ayat 10. Dari Umar ia berkata, dengan sikap waro atau hati-hati terhadap larangan Allah, dia akan mudah mengabulkan doa dan memperkenalkan tasbih zikir subhanallah. Sebagian salaf berkata, janganlah engkau memperlambat terkabulnya doa dengan engkau menempuh jalan maksiat. Dinukil dari Jami'ul Ulum wal Hikam Ibnu Rajab Al-Anbali juz 1 halaman 275 dan 276. Sebab terkabulnya doa seseorang pertama ketika meminta dalam keadaan safar atau bepergian jauh, kedua meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dan selanjutnya memanggil dengan panggilan ya Rabb, wahai Rabbku, atau memuji Allah dengan menyebut nama dan sifatnya, misalnya ya Dzalali wal Ikram, wahai Rabbi yang memiliki keagungan dan kemuliaan, ya Mujibas Sa'ilin, wahai Rabbi yang mengabulkan doa yang meminta kepadamu, dan lain-lainnya. Sedekah dengan harta yang haram. Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syatri, semoga Allah memberkahi umur beliau, menerangkan bahwa harta haram bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama, harta yang haram secara zatnya, contoh khamar, miras, babi, benda najis. Harta seperti ini tidak diterima sedekahnya dan wajib mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya atau dimusnahkan. 2. Harta yang haram karena berkaitan dengan hak orang lain, contoh HP curian, mobil curian. Sedekah harta semacam ini tidak diterima dan harta tersebut wajib dikembalikan kepada pemiliknya. 3. Harta yang haram karena pekerjaan, contohnya riba, harta hasil dari dagang barangan haram. Sedekah dari harta yang jenis ini juga tidak diterima dan wajib dibersihkan harta haram semacam itu. Namun apakah pencucian harta seperti ini disebut sedekah? Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Intinya, jika dinamakan sedekah tidak diterima. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, la tuqbalu sholatu bi ghairi tuhur wala sodaqatun min gulu. Tidaklah diterima sholat tanpa bersuci, tidak pula sedekah dari gulul atau harta haram. Hadis riwayat Muslim nomor 224. Gulul yang dimaksud di sini adalah harta yang haram berkaitan dengan hak orang lain seperti harta curian. Sedekah tersebut juga tidak diterima karena ada dalilnya. Tidaklah seorang bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil kerjanya yang halal, melainkan Allah akan mengambil sedekah tersebut dengan tangan kanannya, lalu ia membesarkannya sebagaimana ia membesarkan anak kuda atau anak unta betina hingga sampai semisal gunung atau lebih besar daripada itu. Hadis riwayat Muslim nomor 1014. Faedah hadis. 1. Di antara nama Allah adalah Thayyib. Maksudnya adalah Allah terlepas dari sifat-sifat kekurangan. 2.
Allah itu sempurna dalam zat, sifat, perbuatan, dan keputusannya. 3. Allah maha kaya sehingga tidak membutuhkan apapun dari makhluknya karena Allah hanya menerima yang baik atau yang thayyib saja. 4. Amalan perbuatan seseorang bisa diterima atau ditolak. 5. Para Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah dan dilarang. Kaum mukminin juga diperintah dan dilarang. 6. Boleh menggunakan suatu metode untuk memotivasi yang lain untuk beramal, seperti dalam hadis ini diajak orang beriman untuk beramal dengan menyebutkan contoh para rasul. 7. Wajibnya mensyukuri nikmat Allah dengan beramal soleh. 8. Khobais atau yang buruk dilarang dan penilaian khobais berdasarkan penilaian syariat. 9. Dari hadis ini kita didorong untuk berinfak dengan yang halal dan dilarang berinfak dengan yang haram. 10. Hendaknya makanan, minuman, pakaian berasal dari yang halal, tidak boleh dari yang subhat. 11. Setiap yang hendak berdoa hendaklah memperhatikan makanan, minuman, dan pakaiannya daripada yang lainnya. 12. Yang dimaksud dengan safar mustajab doanya adalah safar dengan melakukan perjalanan jauh untuk melakukan suatu ketaatan seperti berhaji, ziarah yang disunahkan, dan silaturahmi. Demikian menurut Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini. 13. Karena makanan, minuman, pakaian, serta pekerjaan yang haram membuat doa kita sulit dikabulkan. Demikianlah penjelasan hadis arba'in ke-10. Semoga bermanfaat.